Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pertapa muda yang sangat sakti. Dia tinggal di sebuah gua terpencil di tengah hutan. Karena kesaktiannya, dia dapat bercakap-cakap dengan binatang penghuni hutan tersebut. Pada suatu hari, ketika dia seorang diri duduk bersemedi di luar gua, datanglah seekor kelinci dengan tergesa-gesa. Nafasnya yang naik turun dan gemetaran. Rupa-rupanya kelinci tersebut sedang dikejar oleh harimau yang sedang akan memangsanya. Dan harimau itu pastilah hendak menyantapnya. "Tolonglah aku, wahai pertapa," kata kelinci sambil memelas. "Jika aku diterkamnya, siapa yang nanti akan memberi susu dan mencarikan makan anak-anakku?" kata sang kelinci. Mendengar cerita kelinci tersebut, si pertapa jatuh iba dan berjanji untuk menolongnya. Lalu dia berkata, "Bersembunyilah ke dalam gua, biar aku sendiri yang akan menghadapi harimau tersebut." Tak berselang lama, sang harimau pun tiba. Dia langsung menanyakan perihal kelinci itu kepada si pertapa. Tentu saja pertapa itu memberikan jawaban yang sebenarnya. "Kalau begitu, bawalah kelinci itu keluar," ancam harimau, "atau aku sendiri yang akan mengambilnya darimu." "Kalau begitu, bawalah kelinci itu keluar." "Bersabarlah engkau harimau," kata pertapa. Lalu dia mengajukan tawaran lain untuk melindungi kelinci yang tengah bersembunyi. "Kalau engkau mau, biarlah kutukar kelinci itu dengan tangan kiriku," kata sang pertapa. Tawaran yang menarik bagi si raja hutan tentunya. Harimau pun langsung setujui. Dia berpikir soal kelinci bisa diusahakannya lagi di lain hari. "Baiklah, walau aku tak mengetahui rasa daging manusia," balas si harimau. "Mudah-mudahan tidak mengandung kolesterol tinggi." Mendengar jawaban harimau, sang pertapa langsung memutus tangan kirinya. "Ini, makanlah," katanya seraya menyerahkan potongan tangan kirinya tersebut ke mulut harimau. Harimau segera menyambar dan menggondolnya, lalu pergi, meninggalkan pertapa yang buntung sebelah tangan kirinya. Di tempat persembunyiannya, si kelinci yang menyaksikan semuanya sungguh mati. Dia sangat terkejut. Bahkan dia sendiri tak sanggup berkata apa-apa melihat pengorbanan yang luar biasa dari sang pertapa muda. Akan tetapi, rupa-rupanya itu belum seberapa. Keterkejutan kelinci menjadi lebih berlipat lagi manakala menyaksikan tangan kiri si pertapa tumbuh lagi dan utuh, tanpa kurang suatu apapun. "Sekarang pulanglah," kata si pertapa sakti, seolah tak terjadi apa-apa. "Lain kali engkau harus lebih berhati-hati," sahut sang pertapa. Setelah berterima kasih, kelinci itu pun pamit. Sebenarnya dalam hati dia masih ingin bertanya-tanya, tetapi segera diputuskannya untuk pulang secepatnya. Di sarang si raja hutan, saat dia tengah menyantap tangan kiri pertapa, muncullah pikiran-pikiran jahatnya. "Alangkah mudahnya mencari makan. Kenapa tidak aku ulangi saja caranya? Ya, dengan sedikit kebohongan, aku tak perlu capek-capek mengejar mangsa." Sambil tersenyum-senyum, harimau yang licik itu membayangkan rencananya. Besok dia akan mendatangi si pertapa, lalu dengan sebuah cerita palsu dia akan memperdayainya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia akan mendapatkan tangan yang sebelah kanannya. Benar saja, esoknya harimau itu pun mendatangi sang pertapa. Setelah berhadap-hadapan, harimau menceritakan kisah palsu tentang kelinci yang lain yang hendak dimangsanya. Harimau itu pun berkata, "Kalau aku mau, kelinci itu pasti sudah berada di dalam perutku." Si pertapa bukan tidak mengetahui kecurangan harimau. Dia mengiyakan saja kebohongan harimau. Bahkan ketika si harimau menuntut pertukaran nyawa kelinci itu tadi dengan tangan kanannya,
Diberikanlah tangan kanannya itu. Harimau segera menyambarnya karena berpikir pertapa itu sudah buntung sebelumnya. Senanglah si harimau karena akal bulusnya berjalan sesuai dengan rencananya. Dia kembali ke sarangnya dan kembali melahap tangan pertapa. Tetapi apakah semua cukup memuaskan harimau si Raja Rimba? Ternyata tidak. Menurutnya, jika pertapa itu sudah kehilangan kedua tangannya, mudah saja baginya untuk memangsanya. Harimau bergegas keluar dari sarangnya dan kembali menuju gua pertapaan. Sampai di mulut gua, harimau membulatkan niat jahatnya. Dia menerobos ke dalam gua tersebut. Nafsunya untuk menerkam si pertapa sebesar rasa lapar untuk kembali merasakan lezatnya daging manusia. Namun kali ini harimau terkecoh. Dia tidak menemui pertapa buntung seperti yang disangkakannya, melainkan seorang pertapa bertangan utuh dengan sebilah tongkat kayu yang dibawanya. Sudah kepalang basah, harimau itu pun bukannya bersurut langkah justru untuk menerkam mengaum dengan ganasnya. Maka terjadilah pertarungan yang seru antara harimau dan pertapa. Gigitan dan cakaran harimau berbalas pukulan dan sabetan tongkat pertapa. Anehnya, tidak ada satupun luka dialami sang pertapa sakti itu. Kondisi sebaliknya, justru tubuh harimau yang kerap menjadi sasaran. Singkat cerita, akhirnya harimau terluka parah dan menyerah. Dia pun merasa sangat kesakitan dan tergolek tak berdaya. Di sekujur tubuhnya penuh bekas pukulan dan sabetan tongkat pertapa yang membentuk garis belang-belang. Si pertapa bukan bermaksud untuk membunuh harimau, melainkan ingin memberikannya pelajaran. Setelah harimau berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, si pertapa menyembuhkan luka-luka yang dialami harimau. Dan segera sakitnya sembuh, tetapi tidak dengan bekas luka-lukanya. Warna belang-belang hitam di tubuhnya itu seolah mengajarkan agar harimau selalu berbuat kebaikan. Sampai sekarang bekas garis-garis belang di tubuh harimau pun masih bisa kita saksikan. Percaya atau tidak, demikianlah dongeng asal-usul harimau berkulit belang.